Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selanjutnya kita masuk kepada bab yang baru, yaitu tentang kitabus shalah. Nah, di kitabus shalah ini kita akan masuk kepada waktu sholat. As-sholat, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatul mafrudatu khamsun. Jadi sholat yang diwajibkan itu ada 5, yaitu zuhur, subuh, asar, maghrib, isya, seperti itu. Langsung saja kita masuk kepada waktu-waktu yang digunakan metode dulu, yaitu menggunakan alam tanpa menggunakan jam, langsung menggunakan mata dan alam. Apa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Ad-duhru wa awwalu waqtiha zawalus syamsi. Jadi awal waktu duhur itu adalah zawalus syamsi, tergelincirnya matahari. Jadi ketika matahari itu sudah berada di tengah, itu agak ke barat sedikit, maka itu sudah masuk waktu zawal. Karena zawalus syamsi ini masih hampir, saking sedikitnya waktunya itu hampir tidak dilihat oleh mata. Karena matahari itu tidak stagnan, terus berjalan. Zawalus syamsi itu sudah masuk awal waktu duhur. Kemudian wa akhiru idza sarah dillu kulli syai'in wa akhiruhu idza sara dillu kulli syai'in mislahu ba'da dhilli zawal. Yaitu akhir dari sholat duhur itu ketika bayang-bayangan itu sama dengan bendanya. Jadi karena bayang-bayang benda itu ketika masuk waktu duhur itu tidak sama, masih sedikit. Tapi ketika sudah masuk waktu duhur, bayang-bayangan itu sama dengan waktu duhur, maka itu sudah berakhir masuk waktu duhur. Kemudian kita pindah ke sholat asar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asru wa awal waqtiha az-ziyadah ala dhillil misli. Jadi asar itu awal waktunya yaitu ketika bayangan itu melebihi dari benda itu sendiri. Misalnya bolpen. Jadi bayangannya itu lebih sedikit dari benda bolpen itu. Tapi biasanya kalau di masjid-masjid itu, kalau di masjid-masjid yang agak lama itu biasanya di masjidnya, di area masjid itu ada kayak tugu, kemudian di depannya itu ada kayak tiang biasanya itu. Karena kami pernah melihatnya dulu di suatu masjid. Jadi itu kemudian ada tanda-tandanya di sekitarnya. Itu adalah metode yang digunakan zaman dulu sebelum ada jam, dan itu lebih tepat. Bahkan guru saya juga mengatakan itu lebih tepat daripada jam. Karena di jam itu kalau di penanggalan 1 isyraq itu 5.52, tapi di penanggalan yang lain itu menggunakan 5.56, itu selisih 4 menit. Padahal 5 menit saja di matahari itu sudah tinggi ke atas. Tapi itu perbedaan. Makanya lebih tepat menggunakan metode ini, menggunakan metode alam, mata dan alam, seperti itu. Jadi kalau sudah lebih dari bayang benda itu sendiri, maka sudah masuk waktu sholat asar. Kemudian wa akhiruhu fil ikhtiyar ila dhillil mislaini. Artinya boleh sholat ikhtiyar, boleh pada saat itu sholat ila dhillil mislaini, yaitu ketika bayang-bayang itu 2 kali lipat dari bendanya. Artinya kalau diukur bendanya itu lebih kecil, artinya bayangnya lebih besar daripada bendanya, 2 kali lipat itu. Pada saat itu masih boleh sholat asar. Wa fil jawazi ila ghurubi syamsi. Kemudian juga boleh sholat sebelum terbenamnya matahari, karena kalau sudah masuk terbenamnya matahari maka nanti akan masuk waktu sholat maghrib. Jadi diperkirakanlah sebelum sholat, artinya sholat 4 rakaat dari asar itu masih masuk waktu asar. Jadi kalau semuanya sholat 2 rakaat, kemudian di 2 rakaatnya itu masih sudah hilang masuk waktu asar, maka sholat pada saat itu haram. Jadi kira-kira kalau semuanya sholat pada saat itu masih bisa sempurna selesai sholatnya, maka pada saat itu boleh melaksanakan sholat asar. Tapi kalau
sholat 2 rakaat saja kemudian sudah hilang masuk waktu asar, maka haram sholat pada saat itu. Selanjutnya sholat maghrib. Wal maghribu huwa waqtuha wahidun wa huwa ghurubus syamsi. Kemudian sholat maghrib itu waktunya satu, yaitu ketika terbenamnya matahari. Jadi semua sholat ini sambung menyambung menjadi satu. Jadi duhur berakhir duhur masuk waktu asar, asar berakhir masuk waktu maghrib, itu sambung menyambung. Kecuali sholat duhur dan subuh itu tidak bisa menyambung karena dipisah dengan sholat isya dan duha lah, tidak bisa. Jadi yang lain itu saling terhubung, saling sambung menyambung. Kemudian ketika ghurubus syamsi, ketika terbenamnya matahari, maka itu sudah masuk waktu maghrib. Di sini ada perbedaan. Jadi yang digunakan di kitab ini itu menggunakan qaul jadid. Jadi di qaul jadid ini waktunya lebih sedikit. Makanya para ulama Syafi'iyah ini lebih condong ke qaul qadim Imam Syafi'i. Tapi sebelum itu kami bacakan dulu yang qaul jadidnya. Jadi di sini ketika sudah masuk waktu maghrib, yaitu terbenamnya matahari, kemudian di sini dikatakan wa bi miqdari ma yu'adzinu wa yatawaddau wa satrul aurah wa yuqimu shalah wa yusalli khamsa rakaatin. Jadi kadar waktu sholat maghrib itu, kata qaul jadid ini disebutkan, itu sekitar adzan, kemudian wudu, kemudian menutup aurat memakai baju, kemudian wa yuqimus shalah iqamah, wa yusalli khamsa rakaatin, kemudian sholat 5 rakaat, itu sudah berakhir waktu maghrib. Sangat sedikit sekali. Kalau di persentase mungkin sekitar 20 menitan lah, 20 menitan. Tapi di qaul qadim dituliskan itu sampai maghribuh syafaqil ahmar, yaitu ketika sampai terbenamnya mega merah di ufuk barat. Nah, ketika terbenam di ufuk barat mega merah, maka berakhirlah waktu sholat maghrib. Jadi ketika matahari itu sudah berada di barat, ketika terbenam maka akan muncul warna merah yang memancar ke atas. Ketika mega merah itu sudah hilang, maka hilanglah juga waktu sholat maghrib. Kemudian kita masuk ke sholat isya. Wal isya'u wa awwalu waqtiha idza ghaba asyafaqul ahmar. Ini saling menyambung. Berakhir syafaqul ahmar atau berakhirnya waktu maghrib, kemudian masuk waktu sholat isya. Sholat mega merah hilang, maka masuk waktu sholat isya. Wa akhiruhu fil ihtiyar ila sulusil laili. Kemudian sholat isya berakhir itu fil ihtiyar, artinya masih boleh sholat pada saat itu ila sulusil laili, itu sampai sepertiga malam. Jadi kalau kita persentase kita bagi waktu lah, maka waktu sulusul lail ini di waktu malam itu sekitar jam 10 sampai jam 11. Jadi boleh sholat pada saat itu. Wa fil jawazi ila tulu'il fajri sani, itu boleh juga sholat ketika masih belum fajar sodik itu keluar. Fajar sani ini maksudnya fajar sodik. Jadi masih belum keluar fajar sodik, artinya hampir keluar fajar sodik, tapi masih bisa sholat isya, artinya masih sempurna sholat sampai selesai, maka boleh sholat pada saat itu. Kemudian wasubhi wa awal waqtiha tulu'ul fajri sani. Kemudian awal waktu subuh isya berakhir, sambung lagi, maka otomatis langsung masuk ke awal waktu sholat subuh, yaitu ketika munculnya fajar sodik atau fajar sani. Karena ada fajar fajar awal atau fajar kidib, kemudian fajar sani atau fajar sodik. Jadi fajar kidib ini adalah cahaya putih yang memancar di ufuk timur ke atas, itu namanya fajar kidib. Kemudian lama-kelamaan ini cahaya yang memancar ke atas ini akan hilang, kemudian muncullah cahaya baru yang membentang, artinya melebar seperti ini, membentang dari ufuk timur. Nah, itulah yang dikatakan dengan fajar sodik. Nah, ketika muncul itu, maka awal waktu subuh itu, pada saat keluar cahaya putih yang membentang itu. Kemudian wa akhirhu fil ihtiyar ilal isfar. Kemudian waktu
boleh juga pada saat itu, pada waktu subuh sholat itu ketika isfar, artinya ketika terang, karena ketika subuh itu masih matahari belum keluar tapi terang, keadaan itu terang, sudah terlihat, itu boleh sholat pada saat itu. Wafil jawas, dan boleh juga sholat ila tulu isyamsi, itu sholat sebelum matahari itu keluar, sebelum matahari itu terbit. Jadi sebelum, artinya masih sholat subuh, masih sempat sempurna sampai selesai, maka pada itu boleh sholat subuh. Tapi kembali kepada awal bahwa semua sholat ini walaupun ada waktu-waktu jawas dan ikhtiar, itu kembali kepada hadis Nabi, yaitu as-sholatu ala waqtiha. Ini adalah amal yang paling utama dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat pada waktunya kalau bisa. Dan itu lebih dicintai Allah, seperti itu. Berkenaan dengan sholat, ini ada 2 perkara yang tidak bisa dipisahkan, yaitu yang pertama yaitu donul mukallaf, menduga masuk waktu sholat. Kemudian yaitu hakikotul amri, memang benar waktu masuk secara sesungguhnya. Karena kalau seandainya ada sholat tidak menduga waktu sholat, maka sholatnya itu tidak sah. Atau ada orang yang menduga waktu sholat, ada orang yang menduga saja, tapi belum masuk waktu sholat, menduga saja, tapi belum masuk waktu secara sesungguhnya, maka sholatnya tidak sah. Contoh kasus seumpamanya ada orang sholat, ketika sholat dia ingin sholat duhur, tapi sebelum itu dia mau melakukan sunatan, itu tidur qailulah sebelum duhur, tidur sedikit sebelum duhur, ternyata ketika dia bangun lihat jam, ternyata sudah sholat jam 2. Dia bangun, ternyata saya sudah terlambat, tidak bisa sholat berjamaah. Dia refleks, ambil wudhu, ambil baju, sholat. Ketika selesai sholat, temannya di dekatnya itu ternyata tertawa, kemudian berkata, saya sudah ubah jamnya. Ternyata sekarang itu masih belum masuk waktu sholat. Bagaimana status sholatnya? Maka status sholat orang yang tadi dikibulin itu sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia donol mukallaf, sudah menduga masuk waktu sholat, tapi dia tidak hakikatul amri. Apa? Tidak masuk ke waktu sholat duhur secara sesungguhnya, maka sholatnya tidak sah. Atau contoh kasus lain semuanya, ada orang tidur qailulah, ternyata ketika dia bangun, refleks langsung ambil wudhu, ambil baju, kemudian sholat duhur. Ketika selesai oleh temannya ditanyakan, kamu sholat duhur, emang sudah masuk waktu duhur? Tidak tahu, saya sholat karena saya masih ingin tidur lagi, saya masih ngantuk. Sholatnya yang dilaksanakan tadi itu tidak sah. Kenapa? Karena walaupun sholat pada saat itu memang ternyata kelihatan itu memang jam 2. Artinya kalau sudah jam 2 sudah masuk waktu duhur. Tapi lewat perkataannya tadi bahwa dia itu sudah masuk hakikatul amri, memang benar sudah berada di waktu duhur, tapi dia tidak donol mukallaf, tidak menduga masuk waktu sholat. Tahu saya sholat karena saya masih ingin tidur lagi, seperti itu. Dia tidak menduga masuk waktu sholat, maka sholatnya itu tidak sah, seperti itu. Ini mungkin tentang masalah waktu sholat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.